Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita berjumpa lagi dalam video pembahasan metodologi penelitian ya. Jadi alhamdulillah hari ini kita masih terus diberi kesehatan sehingga kita bisa terus-menerus belajar dan menambah pengetahuan. Nah, topik kita hari ini adalah tentang sampling. Dengan fokus pembahasan itu sensus dan sampling, lalu kriteria dan alasan pengambilan sampel, lalu penentuan jumlah sampel, metode pengambilan sampel, dan jenis sampel, di mana nanti pembahasan yang lebih rinci tentang sampel ini akan dilanjutkan dalam video-video berikutnya, seperti itu. Oke, bagi teman-teman yang semuanya belum subscribe, silahkan subscribe agar tidak ketinggalan video-video sharing dari channel ini, dan semoga teman-teman semuanya memiliki hari yang indah ya hari ini. So, let's get started. Nah, kita sekarang masuk pada penjelasan tentang sensus dan sampling. Nah, dalam melakukan kegiatan penelitian itu dibutuhkan data. Nah, data dapat diperoleh dari berbagai sumber, teman-teman. Nah, dilihat dari sumbernya, maka data ini dapat dikategorikan dalam dua bentuk, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer ini dipandang sebagai data yang diambil langsung atau diperoleh dengan pengukuran langsung oleh si peneliti. Sedangkan data sekunder adalah data yang didapatkan oleh peneliti dari sumber kedua atau data yang didapat itu merupakan data yang telah diolah oleh badan atau lembaga atau orang lain, seperti itu. Nah, dalam mendapatkan data sekunder, peneliti dapat dengan mudah menentukan jumlah atau banyaknya data yang akan diambil dalam proses penelitiannya. Data sekunder secara umum itu telah tersedia, baik itu berupa data mentah atau data yang belum diolah, yang dalam bentuk yang lebih sesuai untuk penelitian seperti itu. Nah, ataupun data yang sudah diolah. Nah, sumber data sekunder terutama itu kalau di Indonesia ada badan atau lembaga di pemerintahan seperti Badan Pusat Statistik, kemudian bank atau lembaga-lembaga yang lain. Nah, sedangkan untuk data primer yang kalau untuk mendapatkannya bisa dilakukan dengan observasi atau survei, itu perlu dilakukan dengan perhitungan yang cermat. Perhitungan perlu dilakukan apabila objek yang menjadi target penelitian atau populasi dari objek yang diteliti itu berada dalam jumlah yang besar. Nah, populasi atau target dari objek penelitian itu merupakan kelompok elemen yang lengkap, baik itu berupa uang, objek tertentu, kejadian yang menjadi target penelitian. Misalnya, seluruh mahasiswa di Indonesia, atau penduduk Indonesia, atau jumlah motor yang terjual di Indonesia di tahun-tahun tertentu, dan contoh-contoh yang lain. Nah, untuk mendapatkan data dari populasi yang jumlahnya sangat besar, maka peneliti dapat melakukannya dengan dua cara, yaitu yang pertama adalah sensus, dan yang kedua sampling. Nah, sensus ini dapat diartikan sebagai salah satu bentuk metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi atau pengukuran yang dibutuhkan dari seluruh unit populasi. Nah, sedangkan sampling adalah proses pengambilan data dengan contoh atau sampel dari sebagian populasi. Nah, kalau kita bicara sensus, pengambilan data dengan cara sensus memerlukan waktu yang lama apabila kalau populasinya terlalu banyak seperti mengukur pendapatan petani Indonesia. Kemudian butuh juga biaya dan tenaga yang besar. Nah, selain itu pengambilan data dengan sensus tentu tidak akan menjamin mendapatkan data yang akurat dan memiliki presisi yang tinggi. Hal ini disebabkan tidak semua tenaga yang digunakan dalam sensus merupakan orang ahli atau yang biasa melakukan penelitian atau pengamatan. Nah, sedangkan dalam sampel, bagian yang diambil dari populasi yang menjadi objek penelitian sesungguhnya itu yaitulah sampel. Sehingga sampling itu merupakan proses pengambilan data sampel. Nah, sedangkan metodologi atau proses untuk memilih dan mengambil individu-individu yang masuk menjadi sampel yang representatif, itu disebut sebagai sampling. Nah, dalam proses sampling perlu dimengerti juga tentang beberapa istilah, seperti elemen, unit sampel, kemudian kerangka sampel, parameter, lalu sampling, seperti itu. Nah, jadi itu adalah istilah-istilah yang perlu teman-teman pelajari untuk memahami lebih dalam tentang sensus dan
sampling seperti itu. Nah, kemudian kita bisa bicara tentang kriteria dan alasan pengambilan sampel. Yang pertama, ada kriteria pengambilan sampel yang terdiri atas akurasi, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah presisi yang tinggi. Nah, dalam pengambilan sampel atau contoh untuk kegunaan suatu penelitian harus memenuhi kriteria tertentu. Nah, sampel yang baik adalah sampel yang memenuhi dua buah kriteria, yaitu yang tadi saya sebutkan, yaitu akurat dan presisi yang tinggi. Di mana akurat, sampel yang akurat itu merupakan sampel yang tidak bias. Ya, bisa menjelaskan karakteristik sampel secara presisi. Ya, jadi akurat dan presisi ini sangat berkaitan. Nah, beberapa cara itu bisa dilakukan untuk meningkatkan akurasi dari sampel. Misalnya, pemilihan sampel itu berdasarkan pertimbangan atau proksi yang tepat. Lalu yang kedua, menghindari bias di seleksi sampel. Kemudian yang ketiga, itu harus menghindari bias hanya pada sampel-sampel yang benar-benar sesuai dengan kriteria. Lalu kriteria pengambilan sampel yang kedua adalah tingkat presisi yang tinggi. Nah, sampel yang memiliki presisi yang tinggi adalah yang memiliki kesalahan pengambilan sampel yang rendah. Nah, kesalahan pengambilan sampel itu merupakan tingkat sejauh mana sampel berbeda yang bisa dijelaskan oleh populasinya. Dalam statistik, presisi ini diukur dengan standar error of estimate. Nah, semakin kecil standar error of estimate, maka semakin tinggi tingkat kepresisian dari sampel yang diambil dalam sebuah penelitian. Nah, presisi dapat ditingkatkan dengan jumlah sampelnya. Artinya, semakin besar jumlah sampel, maka semakin tinggi juga tingkat presisinya. Jadi seperti itu. Presisi ini maksudnya bagaimana sampel itu bisa menggambarkan populasi secara keseluruhan, karena sampel merupakan bagian dari populasi. Nah, kemudian tentang alasan pengambilan sampel. Kenapa kita tidak melakukan sensus, tapi kita melakukan sampling, begitu ya? Ya, karena ada alasan-alasan pengambilan sampel. Yang pertama adalah kendala sumber daya, kemudian yang kedua ketepatan dan pengukuran destruktif, seperti itu. Nah, yang pertama tentang kendala sumber daya. Penggunaan sampel itu bisa menghemat sumber daya untuk menghasilkan penelitian yang lebih dapat dipercaya daripada sensus. Dengan sampling ini, peneliti bisa menentukan jumlah sampel yang akan diambil dengan tingkat kesalahan yang sudah diperkirakan. Kemudian yang kedua, itu melalui masalah ketepatan. Nah, melalui desain sampel yang baik dan tepat, maka peneliti bisa memperoleh data yang akurat dengan tingkat kesalahan yang relatif rendah. Nah, hal ini itu bisa berlaku karena pengambilan sampel pada umumnya dilakukan oleh orang yang sudah ahli, dan sebelum ke lapangan, para pengumpul data diberikan petunjuk dan dilatih terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga adalah pengukuran destruktif. Wah, ini destruktif ya. Dengan pengukuran destruktif, peneliti dapat mengetahui data dengan baik daripada melakukan pengukuran dengan populasi. Misalnya mengukur tekanan ban di mobil. Jika semua ban dipompa sampai meletus, maka tidak akan ada lagi ban yang dapat digunakan. Karena itu, dengan mengambil sampel, pengukuran yang bersifat destruktif tidak akan banyak melakukan perusakan objek yang diteliti. Nah, kemudian kita bisa membahas tentang penentuan jumlah sampel. Nah, berapa besarnya jumlah sampel yang harus dirujuk atau diambil dari suatu populasi, itu dalam hal ini sebenarnya tidak ada aturan khusus ya. Nah, apakah jumlah sampel yang akan ditarik tersebut harus sampel besar atau jumlah sampel kecil saja, itu juga tidak ada suatu batasan yang pasti ya, yang betul-betul saklek begitu. Nah, tegasnya jumlah sampel, tapi pada intinya jumlah sampel itu harus bersifat ideal. Nah, sampel dengan jumlah kecil itu memerlukan biaya yang lebih sedikit. Nah, waktu yang lebih singkat dan mudah diperoleh.
Nah, kelemahan sampel dengan jumlah kecil ini adalah sampling error yang lebih besar karena daya generalisasinya itu menjadi lebih kecil. Nah, pada sampel yang memiliki jumlah yang besar, apalagi dalam jumlah besar sekali, itu peneliti bisa mengalami kesulitan untuk mengendalikan pengumpulan datanya. Selain itu, dengan jumlah sampel yang besar, tentu memerlukan biaya yang besar juga. Nah, proses pengumpulan data dan pengolahan data yang lama itu juga merupakan masalah pada jumlah sampel yang besar. Nah, namun dengan sampel yang besar, maka generalisasi populasi itu bisa diperoleh dengan lebih tinggi untuk kekuatan dan akurasinya. Nah, suatu penelitian dengan sampel yang besar, misalnya 7.500 responden atau individu, itu tentu bisa menghasilkan analisis yang lebih baik dan hasilnya dianggap lebih representatif daripada penelitian dengan sampel yang lebih kecil. Misalnya hanya 50 orang saja. Ada pendapat juga yang mengatakan sampel yang ideal itu 10%. Gitu. Ada juga yang berapa seperti itu. Nah, ini kalau misalnya 10% itu kita bandingkan dengan contoh. Nah, bila populasi sebanyak 900 orang, maka sampel dengan jumlah 90 orang itu dipandang ideal kalau kita menggunakan prinsip 10%. Namun aturan ini tidak dapat diberlakukan dengan jumlah populasi yang cukup besar. Misalnya untuk menghitung 10% dari penduduk Indonesia, 270 juta penduduk Indonesia misalnya. Berarti kita harus mendapatkan sampel sebanyak 27 juta sampel atau responden atau penduduk Indonesia. Dan tentu hal ini tidak mungkin, karena itu diambil jumlah sampel yang lebih kecil dari 10%. Nah, dengan jumlah misalnya dengan jumlah sampel 2.000 responden, itu bisa diperoleh sampel yang juga sama representatif dengan jumlah sampel yang lebih besar, misalnya 50.000 responden. Selain pertimbangan 10%, kadangkala dirasa perlu untuk mengambil sampel kurang dari 10%, bahkan lebih dari jumlah tersebut. Nah, hal ini tergantung dari jumlah populasi yang ada. Nah, pertimbangan lain yang perlu diperhatikan dalam penentuan besarnya sampel itu sangat bergantung pada banyaknya faktor, misalnya pertimbangan biaya, fasilitas, kemudian karakteristik dari populasi yang ada, waktu yang tersedia, kemudian responden atau individu yang bersedia diwawancarai. Nah, kecuali itu, tujuan penelitian dan analisis yang akan digunakan juga bisa menentukan besar kecilnya jumlah sampel yang dirujuk. Nah, itu adalah penentuan jumlah sampel. Kemudian yang selanjutnya adalah metode pengambilan dan jenis sampel, di mana ini nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Nah, tapi pada umumnya metode pengambilan sampel itu terbagi menjadi dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Di mana probability sampling ini terdiri dari 4 jenis. Begitu. Yang pertama adalah simple random sampling, kemudian stratified random sampling, cluster sampling, dan two-stage cluster sampling. Lalu di dalam non-probability sampling itu terdiri dari sampling sistematis, sampling kuota, sampling aksidental, sampling purposive, saturation sample, kemudian snowball sampling, dan convenience sampling. Nah, itu merupakan metode-metode pengambilan sampel. Sekarang kita bicara tentang simple random sampling atau simple sampling acak sederhana. Nah, itu merupakan teknik pengambilan sampel di mana setiap anggota dari populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dimasukkan sebagai sampel. Nah, secara sederhana, sampling acak sederhana atau simple random sampling ini merupakan pengambilan contoh atau sampel dari populasi dengan cara diundi. Oleh karena itu, cara ini disebut sampling acak sederhana dan sampel yang diperoleh merupakan sampel acak, atau disebut juga dengan random sampling, seperti itu. Nah, ini sebagai contoh ya, kalau kita mengambil satu kelereng dari 100 kelereng di satu wadah kelereng, seperti itu merupakan simple random sampling. Nah, di mana setiap entitas kelereng dari 100 kelereng tadi, jadi 100 kelereng ini
bisa disebut sebagai populasi kelereng di dalam sebuah wadah. Gitu. Nah, sedangkan kita mengambil satu kelereng itu merupakan sampel dari populasi kelereng. Nah, jika dengan menggunakan teknik simple random sampling, kita mengambil satu kelereng di dalam satu wadah tersebut, maka setiap kelereng ini memiliki probabilitas yang sama untuk diambil sebagai sampling, yaitu probabilitasnya 1/100. Nah, kemudian yang kedua adalah stratified random sampling. Nah, di dalam sampling populasi itu dibagi atas beberapa bagian atau subpopulation. Pengolongan populasi ini berdasarkan pada ciri tertentu dari populasi tersebut untuk keperluan penelitian. Nah, penggolongan ciri ini disebut sebagai stratifikasi atau stratification. Sebagai contoh, misalnya sampel acak stratifikasi ini dapat dijelaskan seperti ini. Misalnya para mahasiswa gitu ya. Mahasiswa di dalam sebuah kelas gitu. Dibedakan atas usianya misalnya. Tuh, jadi ada golongan usia 20 sampai 22 tahun, 19 sampai 20 tahun, kemudian 17 sampai 18 tahun. Jadi seperti itu. Nah, supaya lebih sederhana, maka jumlah tiap golongan atau kategori itu diatur sedemikian rupa sehingga dari misalnya populasi yang berjumlah 1.000 orang, proporsi yang dipilih sebanyak 100 orang atau 10% dari populasi. Nah, proses pengambilan sampel untuk masing-masing golongan itu bisa beragam seperti itu. Nah, jadi pada intinya di stratified random sampling ini membagi populasi ke dalam beberapa stratifikasi atau tingkatan. Kemudian dari tingkatan itu, masing-masing tingkatan itu kita ambil sampelnya. Gitu. Nah, itu adalah stratified random sampling. Nah, selanjutnya kita bisa membahas tentang prinsip dasar dari cluster sampling, gitu ya, atau disebut sebagai sampling daerah. Nah, cluster sampling ini terdiri dari dua, cluster sampling dan two-stage cluster sampling. Nah, kalau populasi dari penelitian yang kita lakukan itu tersebar di suatu daerah seperti negara, provinsi, kabupaten, atau kecamatan begitu, maka sampling dapat dilakukan berdasarkan klaster. Nah, pada peta daerah itu digambarkan peta-peta kan. Nah, setiap peta diberi nomor. Nah, dengan sampling acak ini dapat ditarik sejumlah nomor yang bisa dijadikan sampel. Misalnya, semua keluarga atau orang dengan ciri tertentu dalam daerah sampel itu yang diwawancarai. Bila daerah tersebut masih terlampau luas atau terlalu banyak penduduknya, maka peta daerah itu dapat dibagi lagi ke dalam peta-peta lagi. Kemudian dengan cara sampling acak, dipilih lagi sejumlah sampel. Namun jika ini masih tetap besar penduduknya, masih dapat dibagi ke dalam petak-petak lagi. Nah, dengan sampling acak dapat diperoleh sampel yang diperlukan. Sampling daerah seperti ini memiliki beberapa kelebihan. Sampling ini itu juga sesuai dengan peneliti yang melibatkan populasi yang besar, yang tersebar di daerah yang luas. Nah, pelaksanaannya lebih mudah daripada metode sampling yang lain. Biaya transport juga jauh lebih rendah dibandingkan dengan sampel yang tersebar tempat tinggalnya. Nah, kemudian masalah generalisasi hasil penelitian dari sampel jenis ini. Nah, generalisasi yang diperoleh ini diperoleh berdasarkan penelitian daerah-daerah tertentu yang dapat berlaku bagi daerah-daerah di luar sampel. Namun, cluster sampling ini juga memiliki kelemahan. Nah, kelemahan dari cluster sampling ini yaitu jumlah individu tiap daerah yang terpilih tidak sama. Misal daerah perkotaan dengan daerah pedesaan. Nah, itulah sebabnya mengapa sampling dengan cara ini tidak sebaik dengan cara sampling yang lain. Ada pula kemungkinan seseorang itu bisa pindah, gitu ya. Jadi setelah kita teliti, ternyata orang tersebut pindah, sehingga hasil penelitian ini menjadi
lemah begitu. Nah, itulah sebabnya mengapa sampling dengan cara ini tidak sebaik cara sampling yang lainnya, seperti itu. Atau dia juga bisa masuk 2 kali sebagai sampel bila penelitian tersebut dilakukan secara serentak. Nah, jadi itu adalah cluster sampling, di mana cluster sampling ini terdiri dari cluster sampling dan two-stage cluster sampling, seperti itu. Nah, untuk non-probability sampling itu bisa dilihat di dalam video-video sebelumnya. Oke, jadi itulah penjelasan saya tentang sampling, dan semoga bisa menambah pengetahuannya teman-teman semua dalam melakukan proses penelitian. Nah, tapi sebelum mengakhiri video ini, silakan jawab question of the day hari ini di dalam kolom komentar yang terdiri dari 2 pertanyaan, yaitu bagaimana cara peneliti dapat membedakan konsep antara data primer dan data sekunder. Kemudian yang kedua, secara metodologi, sampling yang representatif pada dasarnya menyangkut masalah apakah ciri-ciri yang terdapat pada sampel yang jumlah terbatas tersebut benar-benar dapat menggambarkan kondisi yang sesungguhnya dari keseluruhan populasi. Nah, bagaimana peneliti dapat menjamin kesesuaian karakteristik sampel agar relevan dengan kebutuhan penelitian? Nah, jadi silahkan dijawab di kolom komentar. Oke, terima kasih teman-teman sudah mengikuti video sharing ini sampai habis. Dan ingat untuk subscribe dan nyalakan tanda loncengnya agar teman-teman bisa memperoleh notifikasi updatean terbaru dari channel ini. Oke, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.